Langkah kaki Mbah Saroh dan Galang bergema di malam yang makin menggila. Mereka meninggalkan rumah Galang yang kini tak lagi menjadi tempat aman, melainkan seperti titik awal dari neraka kecil yang menyebar perlahan. Angin menusuk tulang, langit malam diselimuti awan kelam, dan bulan separuh tampak pucat, seakan enggan menyorot jalan yang akan mereka lalui. Di tangan Galang, keris pusaka itu terasa berat, entah karena logamnya atau karena beban nasib yang kini tergenggam di telapak tangannya. "Jangan lepaskan keris itu," ucap Mbah Saroh. "Kalau kau mulai dengar bisikan-bisikan, abaikan. Itu hanya trik para pocong untuk melemahkan niatmu." Galang mengangguk pelan. Di dalam kepalanya, ratusan pertanyaan bergemuruh, tapi satu suara yang paling dominan kini hanya berkata, "Bertahanlah." Mereka berbelok melewati jalan setapak yang menuju ke arah luar desa. Hutan Banjaranyar membentang seperti tirai kegelapan di kejauhan. Meski dari jauh terlihat sunyi, ada sesuatu yang terasa hidup di dalam sana. Saat mereka melewati pematang sawah, suara gemericik air dan dengkuran kodok tiba-tiba lenyap, digantikan oleh bisikan, "Tutup, Putih, Galang, waktumu hampir tiba." Galang menggertakkan giginya. Jemarinya menggenggam keris lebih erat. Mbah Saroh meliriknya sejenak, lalu menggumamkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Mantra itu membuat udara bergetar pelan, dan untuk sesaat, bisikan-bisikan itu menghilang, seperti tertutup kabut tebal. Namun belum sampai mereka memasuki hutan, dari arah belakang, tepat dari arah desa, terdengar suara teriakan histeris. "Arg!" Galang refleks menoleh. Di kejauhan, terlihat cahaya rumah-rumah yang mulai berkedip, padam satu persatu, dan kemudian suara jeritan massal. "Apa itu?" tanya Galang terengah. Mbah Saroh menghela napas berat. Gerbang sudah terbuka sebagian. Mereka mulai menyebar. Pocong-pocong yang dipanggil oleh Kalamu tidak bisa menunggu malam purnama. Dan saat itulah, 3 sosok muncul dari rerumputan di sisi kanan mereka. Pocong, tapi berbeda. Tubuh mereka lebih tinggi dari pocong biasa. Kain kafan mereka lusuh dan kotor, dengan noda hitam pekat seperti jelaga. Di dada mereka tertempel segel berwarna merah darah dengan aksara Jawa yang terbalik. Salah satu dari mereka mengangkat kepala dan berbicara dengan suara berat, seperti 2 batu yang diseret. "Kau membawa pancar, kembalikan dia pada kami, atau kalian akan jadi persembahan pertama." Mbah Saroh maju selangkah. Ia mengangkat tasbih hitam di tangannya dan berseru, "Aku, Saroh binti Nanggala, penutup gerbang yang terakhir, melarang kalian menyentuh dia. Atas nama darah leluhur dan pancarnya, kalian tak bisa menyentuhnya sebelum tutup putih terbuka penuh." Para pocong itu mendesis. Mulut mereka terbuka lebar, keluar suara ringkikan bagai kuda mati. Tanah di bawah kaki mereka mulai retak. Lalu, salah satu dari mereka melompat ke arah Galang. Tapi sebelum sempat menyentuhnya, keris di tangan Galang menyala seketika. Cahaya merah darah keluar dari ukirannya, menyambar seperti petir. Pocong itu menjerit dan tubuhnya meledak menjadi debu arwah yang mengepul ke langit. 2 sisanya mundur. Mereka menunduk seperti mengakui sesuatu. "Dia benar-benar pancar. Gerbang akan segera sempurna. Kami menunggumu, Galang, di bawah akar tutup putih." Mereka menghilang secepat kedatangan mereka, seolah ditelan malam. Galang terdiam, nafasnya masih belum stabil, tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang tumbuh. Rasa bahwa ini bukan hanya tentang menyelamatkan diri, ini tentang menyelesaikan utang yang diwariskan. Mbah Saroh menepuk pundaknya pelan. "Kau baru saja menunjukkan siapa dirimu, Galang, tapi jalan kita belum selesai. Di balik pepohonan itu, mereka menunggumu." Galang menatap ke depan. Pohon-pohon hutan Banjaranyar berdiri bagai penjaga purba, dan di tengah-tengahnya berdiri satu pohon paling besar, paling tua, dan paling hitam. Akarnya menyentuh tanah seperti jemari mati. Batangnya retak seperti tengkorak manusia. Tutup putih, dan dari bawahnya terdengar suara, seperti napas seseorang yang baru saja bangun dari tidur panjang.